Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selalu di rumah dan selalu jaga kesehatan dan jaga jarak. Di sini saya mau menyampaikan tentang lahirnya VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602, yang mana di sini merupakan sebuah perserikatan dagang Hindia Timur, yang mana tujuan dari didirikannya VOC adalah yang pertama, untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan serikat dagang negara lain, seperti milik Inggris. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda melawan pendudukan Spanyol yang ada di Indonesia atau Nusantara ya. Yang selanjutnya adalah dalam melakukan tugasnya, Belanda memiliki kewenangan, yaitu yang pertama adalah menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan yang ada di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang keempat, mengadakan perjanjian dan mengumumkan perang dengan negara lain. Yang kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam, memungut pajak. Yang ketujuh, memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedelapan, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Di sini VOC juga disebut dengan Dewan 17 karena VOC dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17, yang mana mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda, yang mana memiliki markas besar dewan yang berkedudukan di Amsterdam. Dan hak istimewa VOC disebut juga dengan hak oktroy. Di sini jenderal pertama VOC yaitu Peter Both, yang mana beliau berkuasa dari tahun 1610 sampai dengan 1614. Dia adalah jenderal yang pertama. Peter Both juga harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar dapat harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Di sini Peter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Yang mana kemudian VOC semakin merajalela sehingga dapat melakukan eksploitasi kekayaan alam. Ya. Yang pertama dengan merebut pasaran produksi pertanian, seperti memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Yang ketiga, VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. Yang keempat, VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintah
tradisional kerajaan masih bertahan dengan harapan dapat dipengaruhi atau dapat diperalat. Dan VOC menuju kebangkrutan pada tahun 1719, yang mana kemudian VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799, yang semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Yang pada waktu itu Gubernur Jenderal VOC yang terakhir adalah Van Overstaten, yang bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.